berjumpa lagi dengan Kak Devi. Di video kali ini, Kak Devi akan melanjutkan materi kelas 8 SMP, yaitu tentang fungsi. Jadi buat adik-adik semua harus tonton video ini sampai selesai ya. Baiklah adik-adik semua, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih itu fungsi Kak Devi? Jadi di sini Kak Devi sudah paparkan penjelasan dari fungsi. Jadi fungsi itu adalah sebuah relasi juga, tapi relasi khusus yang memasangkan setiap anggota domain dengan tepat satu anggota kodomain. Jadi fungsi itu adalah sebuah relasi juga. Nah, untuk bisa membedakan mana yang disebut relasi, mana yang disebut dengan relasi khusus, nah coba perhatikan penjelasan berikut ini. Jadi, untuk bisa membedakan mana yang disebut relasi dan mana yang disebut dengan relasi khusus atau fungsi terletak pada domainnya. Kalau fungsi, domainnya itu harus semuanya punya pasangan. Dan tidak boleh ada domain yang punya lebih dari satu pasangan. Jadi itulah ciri-ciri sebuah fungsi. Jadi terletak pada domainnya. Domainnya harus semua punya pasangan dan tidak boleh ada domain yang punya lebih dari satu pasangan. Berbeda halnya dengan relasi. Kalau relasi, domainnya itu tidak harus semuanya punya pasangan dan boleh ada yang domainnya itu punya lebih dari satu pasangan. Nah, supaya lebih jelas, Kak Devi akan jelaskan melalui contoh soal. Baiklah adik-adik semua, coba perhatikan diagram-diagram panah berikut. Di sini kita akan menentukan apakah diagram panah ini merupakan fungsi atau bukan. Coba perhatikan diagram panah yang ini dulu. Di sini ada relasi A ke B. Yang disebut domain yang mana? Yang ini ya, yang himpunan A ya, yang disebut domain. Jadi yang sebelah kiri. Kemudian yang B adalah kodomain. Tadi ingat untuk menentukan apakah diagram panah ini sebuah fungsi terletak pada domainnya. Di sini cek pertama, apakah semua anggota domainnya itu punya pasangan? Dilihat nih arah panah berwarna merah. A pasangannya E, B pasangannya F, C pasangannya F. Berarti punya pasangan semuanya. Sekarang cek lagi, apakah ada anggota domainnya yang punya lebih dari satu pasangan? A cuma satu pasangannya si E, B cuma satu pasangannya si F, C cuma satu juga pasangannya si F. Berarti tidak ada domain yang punya lebih dari satu pasangan. Berarti diagram panah ini disebut fungsi atau bukan? Disebut fungsi. Berarti ini benar sebuah fungsi. Sekarang coba cek diagram panah yang sebelahnya. Di sini ada relasi K ke L yang disebut domain yang sebelah kiri ya, yang ini. Sekarang cek pertama, apakah anggota domainnya semua punya pasangan? A pasangannya Y, B pasangannya X, dan Y. C pasangannya Z. Berarti semuanya punya pasangan si domainnya. Sekarang cek lagi, apakah ada nih anggota domainnya yang punya lebih dari satu pasangan? Cek sekali lagi, A itu pasangannya si Y aja ya. Coba dilihat nih garisnya, garis panahnya. Si Y aja, berarti cuma satu pasangannya si A. Sekarang si B, pasangannya yang mana aja nih? B pasangannya X, B juga berpasangan dengan Y. Berarti B ini punya lebih dari satu pasangan. Karena si B itu punya lebih dari satu pasangan, udah pasti diagram panah ini fungsi atau bukan?
Bukan, karena ada domain yang punya lebih dari satu pasangan. Jadi seperti itu ya, untuk membedakan suatu diagram panah itu disebut fungsi atau bukan. Seperti itu. Baiklah adik-adik semua, kalau tadi kita sudah menentukan fungsi dan bukan fungsi melalui sebuah diagram panah, sekarang kita akan menentukan fungsi dan bukan fungsi melalui himpunan pasangan berurutan. Jadi konsepnya itu sama, tinggal lihat domainnya. Jadi domainnya harus semua punya pasangan, dan domainnya tidak ada yang boleh punya lebih dari satu pasangan. Nah, coba sekarang perhatikan diagram panah yang pertama, yang ini dulu ya. Kalau pada himpunan pasangan berurutan, yang disebut sebagai domain itu yang mana? Yang bagian depan ya. Jadi yang bagian depan ini disebut domain. Yang bagian belakang disebut kodomain. Jadi kalau pada himpunan pasangan berurutan, syarat yang pertama, domainnya pasti semuanya udah punya pasangan, karena udah dibuat berpasang-pasangan gini kan, domain kodomain, domain kodomain, domain kodomain. Jadi kita tinggal cek syarat yang kedua, apakah ada domain yang punya lebih dari satu pasangan? Coba kita lihat. A itu berpasangan dengan 1. A berpasangan dengan 2. B berpasangan dengan 2. Sekarang, apakah ada domain nih yang punya lebih dari satu pasangan? Ada, si A ya. A ini udah pasangannya 1, pasangannya juga 2. Berarti ada domain yang punya lebih dari satu pasangan. Jadi relasi ini, himpunan pasangan berurutan ini disebut fungsi atau bukan? Bukan, karena ada domain yang punya lebih dari satu pasangan. Coba sekarang cek himpunan pasangan berurutan yang kedua ini. Cek domainnya, ingat ya, domainnya aja yang dicek. Ini 1 pasangannya B, 2 pasangannya B, 3 pasangannya B. Berarti nggak ada domain yang punya lebih dari satu pasangan kan? Jadi untuk ngeceknya itu tinggal lihat depannya nih. Kalau kayak tadi kan A-nya ditulis 2 kali nih, berarti udah pasti dia punya lebih dari satu pasangan. Jadi untuk mengeceknya itu tinggal lihat domainnya. Jadi kalau ada domain yang dituliskan 2 kali, udah pasti dia punya lebih dari satu pasangan. Seperti yang pertama tadi, A-nya kan ditulis 2 kali, berarti dia punya lebih dari satu pasangan si A. Sekarang untuk himpunan pasangan berurutan yang kedua ini, nggak ada domain yang ditulis 2 kali kan? Ini beda-beda semua domainnya. Berarti tidak ada domain yang punya lebih dari satu pasangan, sehingga ini disebut sebagai fungsi. Baiklah adik-adik semua, kalau tadi kita sudah menentukan suatu relasi itu fungsi atau bukan, sekarang kita akan menentukan domain, kodomain, dan ring dari suatu fungsi. Jadi pengertian domain, kodomain, dan ring ini sama seperti yang sudah Kak Devi jelaskan sebelumnya. Domain itu adalah daerah asal. Jadi daerah asal kalau pada diagram panah itu berada pada sebelah kiri. Kalau pada himpunan pasangan berurutan itu berada di bagian depan. Jadi seperti yang tadi, misalnya A,1 berarti domainnya itu yang A, yang bagian depan. Kemudian ringnya yang bagian belakang. Yang bagian belakang ini maksudnya kodomain ya, sorry. Jadi sekarang kalau pada diagram panah ini yang disebut domain berarti yang bagian kiri. Tinggal kalian tulis saja siapa saja anggotanya. 1, 2, 3, 4. Jadi tulis seperti ini. Terus kalau kodomain itu yang sebelah kanan. Kalau pada diagram panah, kalau himpunan pasangan berurutan yang bagian belakang, tinggal ditulis juga anggotanya. 3, 5, 7, 9, dan 11. Sekarang ring. Ring itu adalah daerah hasil, atau bisa kita sebut juga
kodomain yang punya pasangan. Berarti yang punya pasangan tuh 3, 5, 7, dan 9. Berarti tinggal ditulis 3, 5, 7, 9 gitu. Jadi untuk pengertian domain, kodomain, dan ring ini sama seperti pada relasi yang sudah Kak Devi jelaskan pada video sebelumnya. Jadi buat yang belum paham bisa ditonton lagi ya videonya. Baiklah adik-adik semua, yang selanjutnya Kak Devi akan menjelaskan bagaimana cara menentukan banyak fungsi yang mungkin dari dua buah himpunan. Yang pertama adalah banyak fungsi yang mungkin dari A ke B, dari himpunan A ke himpunan B. Caranya itu adalah NB pangkat NA. Jadi NB itu banyaknya himpunan B, banyaknya anggota himpunan B. Kalau NA itu banyaknya anggota himpunan A. Jadi contohnya kayak gini, di sini ada himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B yang anggotanya C dan D. Kita akan menentukan banyak fungsi yang mungkin dari himpunan A ke B. Berarti tinggal NB pangkat NA. NB pangkat NA. NB-nya berapa? Banyak anggota B-nya berapa? C dan D, berarti cuman 2. NA-nya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti ini 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi banyak fungsi yang mungkin dari A ke B adalah 8 gitu. Baiklah adik-adik semua, yang kedua adalah bagaimana menentukan banyak fungsi yang mungkin dari himpunan B ke A. Kalau tadi kan dari A ke B, sekarang dari B ke A. Jadi caranya adalah NA pangkat NB. Jadi intinya itu banyaknya anggota yang belakang ini pangkat banyaknya anggota himpunan yang depan gitu ya. Jadi ntar misalnya K sama L berarti NL pangkat NK gitu. Yang belakang pangkat depan gitu ya. Contohnya di sini sama nih, kita mau nentuin banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A. Berarti tinggal NA pangkat NB. NA-nya tadi ada 1, 2, 3. NB-nya ada 1, 2. Berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi banyak fungsi yang mungkin dari B ke A adalah 9. Gitu. Oke adik-adik semua, yang selanjutnya Kak Devi akan menjelaskan tentang korespondensi satu-satu. Jadi korespondensi satu-satu ini adalah fungsi. Udah pasti sebuah fungsi, tapi fungsi yang berbeda. Bedanya di mana? Jadi kalau korespondensi satu-satu, domain dan kodomain itu harus sama-sama punya pasangan semuanya. Jadi semua anggota domain dan semua anggota kodomain itu harus punya pasangan. Kemudian domain dan kodomainnya nggak boleh ada yang punya lebih dari satu pasangan. Jadi itu adalah syarat dari korespondensi satu-satu. Sekarang coba perhatikan diagram panah yang ini. Relasi A ke B apakah disebut sebagai korespondensi satu-satu? Tinggal lihat arah panahnya. Apakah domain dan kodomainnya itu semuanya punya pasangan? Si A kan pasangannya si F, si B itu pasangannya si E, si C pasangannya si G. Semuanya punya pasangan kan si domain? Begitu pula dengan yang kodomain, terlihat dari arah panahnya. Sekarang apakah ada anggota domain ataupun kodomain yang punya lebih dari satu pasangan? Cara ceknya tinggal dari arah panahnya. Nah, ini cuma ke sini, ini cuma ke sini, ini cuma ke sini. Sebaliknya, ini ke sini, ini cuma ke sini, ini cuma ke sini. Berarti nggak ada yang punya lebih dari satu pasangan kan? Berarti yang ini disebut sebagai korespondensi satu-satu. Coba perhatikan yang ini, apakah relasi K ke L disebut sebagai korespondensi satu-satu? Coba lihat apakah anggota domainnya punya pasangan semua?
A pasangannya Y, B pasangannya X, C pasangannya X. Berarti domainnya punya pasangan semuanya ya. Sekarang cek apakah kodomainnya itu punya pasangan. Punya pasangan semua. X itu pasangannya si B, Y pasangannya si A, X juga pasangannya si C. Nah, berarti si Z nggak punya pasangan. Dan si X itu punya lebih dari satu pasangan. Berarti ini disebut bukan korespondensi satu-satu, karena kedua syaratnya tidak terpenuhi. Si kodomain ada yang nggak punya pasangan, kemudian si kodomain juga ada yang punya lebih dari satu pasangan. Nih si X nih, pasangannya si B, pasangannya juga si C. Jadi seperti itu ya untuk menentukan korespondensi satu-satu atau bukan. Baiklah adik-adik semua, sekarang Kak Devi akan menjelaskan bagaimana cara menentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi. Jadi yang pertama kalian harus ingat dulu, harus tahu dulu bahwa banyaknya anggota domain dan banyaknya anggota kodomain itu pasti sama kalau pada korespondensi satu-satu. Nah, cara mencari banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin adalah seperti ini. Pertama, tentuin dulu banyak anggota domainnya. Berarti NA-nya, berapa NA-nya? NA-nya 1, 2, 3. NB-nya pasti juga 3. Coba cek aja. 1, 2, 3, ya kan? Nah, untuk menentukan banyaknya korespondensi satu-satu itu caranya seperti ini. Jadi ini kan N-nya ada 3. Berarti 3 dikali 2 dikali 1. Jadi harus sampai dikali 1. Nanti kalau 5 berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi dimulai dari banyak N-nya dikalikan sampai 1 gitu. Berarti kalau soal yang ini 3 dikali 2 dikali 1 berarti sama dengan berapa? Sama dengan 6. Jadi banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari relasi ini adalah 6. Gitu. Gampang kan?